Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita. Di pertemuan kedua ini mata kuliah Hukum Islam. InsyaAllah kita akan mempelajari tentang kerangka ajaran Islam. Kerangka ajaran Islam. Dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang akidah, syariah, akhlak, kemudian prinsip hukum Islam, persamaan manusia dalam pandangan Islam, dan kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerangka ajaran Islam pertama sekali adalah akidah. Dan ini kerangka yang dasar sekali, tidak boleh tidak ada, sebab Islam itu pondasi awalnya adalah akidah. Jika akidah tidak benar, maka semua yang lain juga ikut akan rusak, karena akidah adalah sebagai pondasi awal untuk kemudian dibangun syariat-syariat di atasnya. Kalau kita ibaratkan akidah itu seperti bangunan, kalau kita ibaratkan Islam itu seperti bangunan, maka pondasi awalnya adalah akidah, baru kemudian yang lain-lain dibangun di atasnya. Jika akidahnya tidak kuat, maka otomatis bangunan tersebut akan mudah roboh atau yang semisalnya. Dan ini pula akidah ini yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah menyuruh manusia pada masa itu untuk membenarkan akidahnya, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hal-hal yang lain. Artinya apa? Hanya Allah saja yang boleh disembah, tidak boleh menyembah benda-benda yang lain, tidak boleh menyembah makhluk-makhluk yang lain. Allah saja Tuhan pencipta segala yang ada di muka bumi ini dan yang ada di seluruh alam ini. Dan dalam bahasa lain, akidah ini adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dan bukan hanya sekedar mengesahkan Allah yang diajarkan dalam masalah akidah, namun segala hal-hal yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Rasulullah, itu diajarkan dalam akidah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah ini, kebenaran tauhid ini juga merupakan dakwah para rasul-rasul terdahulu. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang menyeru kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, akan tetapi semua para nabi terdahulu juga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada hal yang sama, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam beribadah dan dalam segala hal di kehidupan manusia. Tidak meyakini ada kekuatan yang lebih hebat dibanding Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di alam ini adalah berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Quran, akidah itu disebut dengan iman. Jadi keimanan yang benar dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
hanya Allah saja Tuhan yang berhak disembah, itu disebut dengan iman. Dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga bagian dari akidah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita berpindah ke kerangka hukum Islam selanjutnya, yaitu syariah. Syariah adalah segala ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita umat manusia ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syariat. Yaitu mulai dari hubungan kita dengan Allah, Tuhan segala makhluk, kemudian hubungan kita dengan sesama muslim, hubungan kita dengan sesama manusia sekalipun dia non muslim, hubungan kita dengan alam sekitar, dan hubungan kita dengan kehidupan ini, itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab sucinya Al-Quran yang Allah turunkan selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Juga yang Allah ajarkan melalui lisan Rasulullah dalam sabda-sabda beliau, dalam perbuatan-perbuatan beliau, dan dalam takrir ataupun persetujuan beliau, itu namanya syariah. Itu namanya syariah. Jadi bahasa Al-Quran, syariat itu juga disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu syariat. Jadi apa yang Allah syariatkan itulah amal soleh, amal kebaikan. Tidak ada keburukan yang Allah syariatkan kepada kita. Semua yang Allah perintahkan, semua peraturan yang Allah sampaikan, yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi, itu semua amal kebajikan, amal kebaikan. Dan akhir dari amal kebaikan itu apa? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jadi orang-orang yang beriman, yang benar akidahnya, kemudian yang taat kepada syariat Allah dengan mengerjakan amal-amal soleh, jadi mereka akhirnya nanti akan Allah kumpulkan di Jannat Al-Firdaus, di surga Firdaus. Jadi sebagai tempat yang paling mulia, yang paling tinggi di surga itu surga Firdaus. Orang yang benar akidahnya dan banyak amal solehnya. Jadi syariatnya juga full dia patuhi dan kerjakan. Maka tempatnya di surga Firdaus, khalidina fiha. Jadi mereka kekal di dalam surga Firdaus, enggak akan mau pindah ke tempat yang lain, karena itu tempat yang paling indah dan paling istimewa. Dan dalam surat An-Nahlu ayat 97, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berjanji dalam Al-Quran, Man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Artinya syariat tadi yang sudah kita sampaikan tadi itu semua amal soleh. Apa yang Allah syariatkan itu semua amal soleh. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari kaum laki-laki maupun perempuan, apakah dia laki-laki ataupun perempuan,
wa huwa mu'minun, dengan syarat dia adalah orang yang beriman kepada Allah, benar akidahnya. Sebab ada orang yang mengerjakan amal kebaikan tapi dia tidak benar akidahnya, ataupun bahkan dia bukan orang Islam. Banyak bukan orang Islam mengerjakan amal kebaikan tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Jika ada orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh, dia mengerjakan syariat Allah SWT dengan benar, apa yang dia dapat? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan bagi dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat nanti mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia ini, dan apa yang mereka dapatkan di dunia ini lebih nanti di akhirat akan mendapatkan lebih baik dari apa yang telah mereka dapatkan di dunia ini. Dalam surah Al-Asr juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa Allah bersumpah. Jadi semua manusia ini, apapun yang mereka kerjakan sebenarnya ini adalah sia-sia, kecuali jadi ada kecualinya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang tidak sia-sia itu apa? Yang tidak sia-sia itu pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar akidahnya. Kemudian mengerjakan syariat Allah, wa amilus solihat, semua kebaikan yang Allah perintahkan kalau sanggup dikerjakan, kerjakan. Semua yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan, yang Allah larang-larang itu pasti sanggup ditinggalkan, tinggalkan. Itu namanya amal saleh. Apa yang Allah perintahkan, yang sanggup-sanggup dikerjakan. Kalau tidak sanggup, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa, karena memang kita manusia terbatas. Namun apa yang Allah larang itu pasti sanggup ditinggalkan. Itu namanya amal saleh. Ini orang yang tidak sia-sia kehidupannya, orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal saleh, mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, itu amar ma'ruf dan nahi munkar, saling menasihati kepada kebenaran, kemudian saling menasihati kepada untuk kesabaran. Jadi demikian kerangka yang pertama adalah akidah, yang kerangka yang kedua adalah syariah. Akidah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan iman, dan dalam Al-Quran juga kalau syariat itu disebut dengan amal soleh.